apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Hilang 2 hari, seorang lansia ditemukan tewas di pinggir Sungai Gendo, Kecamatan Plupuh. Di Pasar Johar, Kota Semarang, selain cabai segar, cabai dengan kondisi tidak bagus juga ikut laku dijual. Serba mahalnya bahan dapur di pasaran, ratusan warga di Klaten serbu pasar sembako murah di halaman kantor Kecamatan Trucuk. Hilang 2 hari, seorang lansia ditemukan tewas di pinggir Sungai Gendo, Kecamatan Plupuh, Sragen. Diduga korban tewas akibat terjatuh ke sungai saat membuang sampah. Jasad Suparno, lansia berusia 81 tahun ini ditemukan warga di pinggir Sungai Gendo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Penemuan jasad pun langsung menjadi perhatian warga. Evakuasi jasad dari bibir sungai dilakukan oleh tim Palang Merah Indonesia dan polisi. Usai dimasukkan ke dalam kantong, jenazah kemudian ditarik dengan tali ke titik aman. Setelah diangkat, jasad korban lalu dibawa ke rumah duka. Korban sebelumnya sempat hilang sejak 2 hari lalu. Korban saat itu berpamitan hendak membuang sampah. Dari pemeriksaan luar tak ditemukan bekas tindak kekerasan. Diduga korban jatuh terpeleset dan tak diketahui warga. Saat beliau membuang sampah di Sungai Cemoro di pinggiran, kemudian beliau terpeleset dan jatuh, dan saat jatuh memang tidak diketahui oleh para tetangga, sehingga tadi pada pukul 11 kacamata 11.00 WIB, tadi ada salah satu warga yang mengetahui bahwa diketemukan seorang meninggal di pinggir sungai, bahwa hasil pemeriksaan visum luar memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, yang artinya memang beliau meninggal dunia karena kepleset. Usai disemayamkan di rumah duka, korban lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum dusun setempat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Polisi tangkap rombongan pemotor sambil membawa senjata tajam di Jalan Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Barang bukti senjata tajam dan motor disita polisi. Sambil mengancungkan senjata tajam, para remaja ini berlaga bak jagoan yang sedang menantang musuhnya. Aksi tak terpuji ini dilakukan di Jalan Raya Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Peristiwa yang terekam kamera pun viral di media sosial. Hasil penyelidikan polisi, aksi konvoi bermotor sambil membawa senjata tajam terjadi pada Jumat 5 Desember lalu. Setelah melakukan pencarian, polisi akhirnya menangkap 14 remaja. Dari jumlah tersebut, 2 orang berusia dewasa dan lainnya masih di bawah umur. Sementara, motif pelaku ingin menunjukkan identitas terhadap kelompok lain. Polisi pun menyita barang bukti berupa sejumlah senjata tajam dan sepeda motor. Jadi motif yang mereka lakukan memang memberikan soft of force, bahwasanya menunjukkan identitas, bahwasanya mereka ingin memberikan kekacauan ataupun memang memberikan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang lain, seperti itu. Barang bukti yang diamankan selain pelaku apa aja? Dan saat ini sudah kita amankan kurang lebih ada beberapa senjata tajam, baik itu celurit, corbek, dan berikut juga kendaraan bermotor yang pada saat itu digunakan. Kemudian juga ada 2 terduga pelaku yang sudah dewasa. Ini kita lakukan penahanan terkait dengan pendalaman kami. Memang tidak hanya sebatas dalam video tersebut, namun ternyata yang bersangkutan ini melakukan kejahatan lain. Yang pernah kita dapati bahwasanya ada aduan dari masyarakat pada saat jam dini hari, jam 3, jam 4 subuh itu melakukan perampasan terhadap kelompok ataupun masyarakat yang ingin pergi berdagang di pasar. Nah, itu salah satu kegiatan mereka melakukan perampasan terhadap
masyarakat yang ingin pergi ke pasar ataupun berjualan di pasar sedemikian. Selanjutnya, proses hukum akan dilakukan sesuai dengan sistem peradilan anak dan 2 orang dewasa dilakukan penahanan. Berdasarkan pemeriksaan mendalam oleh polisi, pelaku juga melakukan kejahatan lain yakni perampasan terhadap pedagang yang hendak berjualan di pasar. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita beralih ke informasi berikutnya di Pasar Johar, Kota Semarang. Selain cabai segar, cabai dengan kondisi tidak bagus juga ikut laku dijual. Jika cabai kualitas bagus normal dijual seharga Rp27.000, sementara cabai busuk hanya dijual Rp25.000 per kilogramnya. Cabai dengan kualitas tidak bagus ini memang tidak sedap dipandang mata. Tapi jangan salah, meski tampilannya kurang baik, cabai busuk ini masih laku untuk dijual. Di Pasar Johar, Kota Semarang, cabai ini tetap menjadi pilihan pembeli, tentu dengan harga yang cukup murah. Jika harga cabai rawit merah kualitas bagus atau normal, dijual dengan harga Rp72.000. Sementara cabai busuk ini hanya dijual kurang dari setengah harga atau dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Biasanya untuk menyiasatinya, warga membeli cabai segar lalu mencampur dengan cabai dengan kualitas kurang baik. Ya laku, tapi ya separuhnya enggak ada. Kadang kayu 25, kadang burungan, ada campur merah besar, ada rawit putih, ada merah keriting, burungan. Lah itu rusak karena apa itu Bu? Yang jualan kemarin nggak laku atau gimana? Ini nggak laku kemarin. Masih sisa gitu loh, Mas, sudah sore nggak pada belanja, jadinya sisa nih loh nih. Nih. Jam segini sudah ngaruh juga ya Mas hujan. Lain cabai, lain bawang. Harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Kini harganya tembus Rp55.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih kini dijual seharga Rp48.000 per kilogram. Bahkan beberapa hari terakhir stok bawang menipis lantaran dikirim ke Jakarta ataupun di wilayah Jawa Timur. Naik atau? Ya naik Mas, ini sekarang udah 55. Ini yang superan nomor 1. Kalau yang nomor 2 gini, ini 48. Padahal itu sebelumnya berapa itu Bu yang 55 itu? Sebelumnya kemarin yang 50, yang 55 itu 50. Sebelumnya 50. Kalau yang ini sebelumnya berapa ini? Kalau yang kecil ini, yang nomor 2 ini sebelumnya 40. Selain jelang Natal dan Tahun Baru, cuaca buruk yang masih terjadi juga menjadi faktor naiknya harga cabai dan bawang, di mana tanaman banyak yang rusak, panen tidak maksimal atau bahkan gagal panen. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Serba mahalnya bahan dapur di pasaran, ratusan warga di Klaten menyerbu pasar sembako murah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Trucuk. Paket sembako murah berisi beras, minyak goreng, gula, serta mie instan. Untuk pengambilan paket sembako murah. Satu lagu atensi dari Ibu Haidar Darwandi. Di tengah mahalnya harga bahan dapur di pasaran, ratusan ibu-ibu hingga bapak-bapak rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan paket sembako murah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Paket sembako murah ini berisi beras 2 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan mie instan. Untuk satu paket sembako murah, warga hanya perlu membayar Rp10.000 per paket. Persyaratannya pun cukup mudah, hanya perlu membawa fotokopi KTP dan kupon. Dengan adanya pasar sembako murah ini, warga pun sangat senang. Mereka mengaku dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Senang sekali. Isinya apa? Beras, minyak, gula, sama mie. Terus hematannya untuk bisa hemat nggak Bu? Bisa. Untuk apa itu hematannya? Ya untuk kebutuhan yang lain, Mas. Apa? Ya untuk beli sayur atau buat jajan anak. Digelarnya pasar sembako murah bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga dan mengantisipasi kenaikan harga sembako yang merangkak naik menjelang akhir tahun. Harapannya dan warga masyarakat ketika momen-momen seperti menjelang Libur Nataru, momen-momen menjelang Lebaran ini kan ada kenaikan harga sembako. Harapannya dengan kegiatan pasar murah ini bisa sedikit meringankan beban dari warga masyarakat agar tidak terlalu
selalu merasakan dampak dari kenaikan harga sembako. Nah, ini cukup membayar Rp10.000, sudah dapat beras 2 kilo, minyak 1 liter, gula 1 kilo, sama ada mie instan 4 kilo. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar pasar murah di 5 kecamatan. Masing-masing kecamatan menyiapkan 1.000 paket sembako murah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.